Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sungguh jangan kalian memandang rendah sedikit pun dari sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar melemparkan senyum kepada saudaramu. Subhanallah, sungguh indah Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan. Karena terkadang yang kecil ini justru dia pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus cerdas. Dia harus tahu tentang berharganya sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul A'raf, dan Allah katakan wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, maksudnya penghuni surga dan neraka, ada tabir. Dan di atas a'raf, tempat yang tinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, keselamatan sejahtera bagi kalian. Tapi mereka tidak bisa memasuki surga, padahal mereka menghendaki untuk segera masuk. Itulah Ashabul A'raf. Mereka diletakkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Apabila wajah mereka diarahkan ke neraka, mereka mengenal para penduduknya. Dan mereka mencela penduduk neraka. Dan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam neraka. Tapi ketika mereka melihat penduduk surga, mereka pun memanggil-manggil. Mereka ingin masuk ke dalamnya, tapi mereka tidak bisa. Karena ada dinding pemisah di antara mereka dengan surga. Siapa mereka? Mereka lah Ashabul A'raf, yang kebaikan mereka dengan kesalahan mereka sama. Amal baiknya dengan amal buruknya sama saja. Kalau seandainya mereka diunggulkan sedikit saja dengan baca Quran, dengan salat 2 rakaat, dengan sedekah, atau dengan lemparan senyum kepada saudaranya, tentu mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka harus terhenti di antara surga dan neraka. Kenapa? Karena setara antara kebaikan dan keburukannya. Dari sini kita tahu bahwa yang menghentikan mereka tidak masuk ke dalam surga adalah kebaikannya. Kebaikannya tidak menjangkau keburukannya. Makanya saya katakan, kalau seandainya sedikit saja ada amalan yang bisa menandingi keburukannya, entah dari baca Qur'annya walaupun 1 ayat, entah dari salatnya walaupun hanya 1 rakaat, entah dari sedekahnya walaupun hanya separuh biji kurma, entah dengan lemparan senyumnya, tentu dia tidak harus kemudian diletakkan di tengah-tengah surga dan neraka. Itulah makna daripada sebuah kebaikan. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu yang memasukkan kita ke surga dan tidak tertahan di a'raf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada 2 orang sahabat. Dua-duanya sama-sama masuk Islam di waktu yang sama. Dan dua-duanya menghadap Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Talha ibn Ubaidillah. Kemudian dua-duanya masuk Islam.
Setelah tahun berlalu, satu di antara keduanya kemudian ikut berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam kategori orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Tetapi temannya yang satu tidak ikut dalam peperangan, sehingga dia masih hidup setahun setelahnya. Tapi Allah takdirkan kemudian dia pun meninggal dalam rumahnya. Kemudian Talha ibn Ubaidillah bermimpi ketika keduanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam rumah itu dimasukkan duluan ke dalam sorga, tapi yang mati syahid dibelakangkan. Kemudian Talha ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma ustushhida fi sabilillah wa dakhala hada al-jannata qablahu." Rasul, kenapa orang yang pertama? Bukankah dua-duanya sama-sama masuk Islam di waktu yang sama? Sementara yang satunya memiliki semangat lebih dari segi ibadah, kemudian mati dalam medan pertempuran dan mati syahid. Tapi kenapa dibelakangkan masuk surganya dibandingkan teman yang mati dalam rumahnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa qad makatha hada ba'dahu sanatan." Ya Talha, bukankah orang yang mati di rumahnya itu Allah telah berikan kehidupan dia 1 tahun setelah saudaranya yang meninggal di medan peperangan? Maka dia mengatakan, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul." Boleh jadi selama setahun itu dia sudah melakukan solat sekian kali, sujud sekian kali, puasa sekian kali, baca Quran sekian kali, atau mungkin dia mendapatkan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kata Talha ibn Ubaidillah, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Falamma bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ardi." Maka di antara keduanya sama hal dengan jarak antara langit dan timur. Iya, memang kawannya mati syahid, dan orang yang mati syahid itu jelas masuk surga tanpa hisab. Tapi temannya walaupun tidak mati di atas peperangan, tapi mati dalam pembaringan. Tapi jarak kematian orang yang mati syahid dengan orang yang mati dalam pembaringan ini 1 tahun. Boleh jadi 1 tahun ini dia banyak melakukan amal saleh yang bisa menandingi amalan syahidnya, sehingga orang ini masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati syahid. Lihat bagaimana qimatul hasanat, nilainya sebuah kebaikan terkadang menjangkau semuanya yang tidak dipikirkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana orang masuk ke dalam sorga pun, dalam sorga itu bertingkat-tingkat. Kenapa sorga ada tingkat-tingkatnya? Ya sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada para penghafal Quran di sorga, "Bacalah, naiklah, taratilkanlah bacaanmu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Karena kedudukanmu di sorga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Artinya bahwa yang menentukan tingkatan-tingkatan di sorga itu karena kebaikan kita di dunia. Jangan dikira bahwa kebaikan-kebaikan yang kecil itu akan tetap kecil. Tidak. Kebaikan itu walaupun kecil, kalau terus dikumpul-kumpul akan menjadi besar. Sama dengan dosa. Sebagaimana Ibnu Mu'taz rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasnaka mashi fawqa ardis sawki yahdar ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, karena itu sebuah ketakwaan. Bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, terhadap apa yang dilihat dia berhati-hati. Jangan sekali-kali engkau remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung-gunung itu terkumpul dari kerikil. Kalau dosa kecil itu dikumpulkan akan menjadi gunung, maka begitu juga kebaikan. Walaupun kecil, kalau dikumpul-kumpul akan menjadi besar. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Mata saddaqa ahadun bisadaqatin
min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba illa akhadha ar-rahman biyaminihi wa in kanat tamratan tarbu fi kafir rahman hatta takun a'zam minal jabali kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dari harta yang baik, harta yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik dan halal, kecuali Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, walaupun berupa satu biji kurma, dan dia akan berkembang di telapak tangan Ar-Rahman sehingga menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya. Ya, artinya bahwa jangan disangka perkara kecil di hadapan Allah. Tidak. Terkadang perkara kecil itu akan menjadi besar di hadapan Allah kalau kita terus mengumpulkannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari ini mulailah segala aktivitas kita dengan kebaikan. Mulailah aktivitas setiap hari di pagi hari ini, lakukan kebaikan. Walaupun hanya senyum kepada saudaranya, walaupun hanya mengucapkan salam kepada saudaranya, walaupun hanya membuang sesuatu yang ada di jalan. Umpamanya ada hal-hal yang bisa menyakiti kaum muslimin yang lewat di situ, entah batu, entah duri, entah kaca, entah paku, entah apapun. Kalau itu membahayakan, ambil buang. Bukankah Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhinul muslimin. Sungguh aku melihat seseorang yang bersenang-senang dalam sorga karena ia memotong pohon yang berada di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin yang lewat. Lihat bagaimana Rasul mengatakan, melihat seseorang dalam sorga bersenang-senang. Kenapa? Karena dia hanya membuang hal-hal yang bisa mengganggu manusia, maka Allah senangkan di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi lakukan aktivitas kebaikan di pagi hari ini, mulai daripada mengucapkan salam, menjaga lisan, tidak dikeluarkan kecuali yang santun, tidak memulai dengan pertengkaran, kemudian juga membantu saudara kita sesuai dengan kemampuan, membuang hal-hal yang bisa menyakitkan manusia di jalan, dan begitu seterusnya. Dan saya akhiri dengan satu kisah. Di zaman salaf ada seorang wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri daripada Harun ar-Rasyid. Dikenal dengan kekayaannya, dia banyak menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun mata-mata air supaya jemaah haji bisa minum dari mata air tersebut, karena di waktu itu banyak orang mati kehausan, khususnya orang-orang yang sedang melaksanakan manasik haji. Maka dengan hartanya Zubaidah mengeluarkan uang banyak sehingga terbangunlah mata-mata air yang sekarang dikenal dengan Ainuz Zubaidah, mata airnya Zubaidah, yang dulu mata-mata air ini digunakan untuk minum bagi jemaah haji yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Satu hari Zubaidah sebelum meninggalnya bermimpi bahwa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dipanggil oleh Allah, dia pun tersenyum, sumringah, senang. Kemudian ditanya, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafara li Rabbi." Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Maka dikatakan kepada Zubaidah, "Abi ainin amil tiha ya Zubaidah." Apakah gara-gara mata air yang kau bangun sehingga ribuan manusia yang sedang haji minum dari mata air? Dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosamu wahai Zubaidah. Kata Zubaidah, "La, bukan. Al-ain wa mal-ain." Apalah arti sebuah mata air? Lalu dengan apa Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafara li Rabbi bi rak'ataini fi jawfil laili uhafidu alaiha." Allah ampuni dosa-dosaku dengan 2 rakaat yang aku jaga tengah malam dan aku tidak pernah meninggalkannya. Subhanallah. Rupanya Allah mengampuni dosa Zubaidah bukan karena amalan besar yang dipandang manusia itu sebuah
amalan besar, mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan mungkin miliaran uang zaman sekarang untuk membuat mata-mata air itu. Rupanya dengan amalan yang semua orang bisa melakukannya. Apa itu? 2 rakaat yang dijaga tengah malam. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.